Ya, terima kasih pemirsa, masih di program Halo Palembang dan kita masih live dari Grand Atiasa Convention Center. Ya. Kita masih ngobrolin psikotopik yang lagi hangat diperbincangkan di masyarakat ini mengenai video mesum yang lagi viral, yang sedang beredar di media sosial. Ini balik lagi ngobrol ke Prof. Abdullah. Tadi kita juga pengen tahu ini mungkin apa sih yang perlu ditanam untuk anak-anak usia dini, mungkin sekarang sebagai wong tua ataupun guru ataupun juga pemerintah, ini hal apa yang harus diperhatikan biar bisa meminimalisir ini mereka mudah mengakses video-video ini di handphone itu. Oh iya, kalau jangka panjang ya memang harus dibenahi mereka yang usia dini ya. Peran keluarga itu sangat penting ya. Jadi ada perubahan ini karena perubahan sosial ini akan menantang atau akan justru memunculkan sebenarnya cara mendidik anak juga. Jadi kalau tadinya cukup ibu misalnya yang berperan. Kalau zaman kita dulu bapak kita jarang kan yang ngontrol kita, ibu cukup. Nah sekarang nggak bisa lagi. Kalau tanpa kerjasama oleh anggota keluarga itu juga masalah. Jadi saya terasa itu, jadi karena dengan anak saya udah mulai pakai HP, misalnya peran saya udah agak beda, agak mirip agak satpam sedikit ya, security ya. Nah, itu yang pertama. Jadi keluarga itu nomor satu, pertama dan yang utama ya. Termasuk penanaman nilai-nilai agama itu sangat penting, nggak tahu. Kemudian di sekolah itu pendidikan karakter itu penting. Jadi peran sekolah. Tadi misalnya tentang HP, sekolah yang bagus pasti dia melarang membawa HP. Di Palembang ini hitung jari sekolah yang melarang itu, ya bukan bagus anak bawa itu. Salah juga kalau orang tua justru tidak membolehkan anaknya kalau tidak bawa HP, misal dengan alasan komunikasi. Nah, jadi itu juga penting karena kita lihat, saya baca kemarin di salah satu negara bagian di Australia itu justru melarang anak sekolah membawa HP. Nah, bahkan kabarnya anak orang Google itu tidak boleh bawa HP sekolah, ya kan? Nah itu. Kemudian peran sekolah, perguruan tinggi, ini penegakan aturan yang penting. Jadi aturan itu harus konsisten tapi edukatif. Di sekolah itu tidak hanya persoalan transfer of knowledge, transfer ilmu pengetahuan, tapi ada educatingnya, educationnya, educatifnya. Jadi mendidiknya. Mendidik itu harus diikuti dengan aturan. Kalau di sekolah tata tertib sekolah, kalau di perguruan tinggi etika mahasiswa itu harus ditegakkan. Jadi kemudian juga proses perkuliahan, lingkungan kampus, lingkungan sekolah itu juga harus dibenahi. Disinilah masuk peran pemerintah. Nah, peran pemerintah di sini mungkin berkaitan dengan anggaran, jadi berkaitan dengan hal-hal lain. Jadi sebenarnya jangan terburu-buru juga mau bawa rektor asing misalnya, tapi benahi dulu nih. Karena kalau bagus fasilitasnya, anggaran bagus, kemudian kesejahteraan dosen bagus atau guru bagus, otomatis siapapun pemimpinnya bagus. Banyak orang pintar di Indonesia ini. Jadi ini ada aturan, kemudian penegakan, jadi harus ditegakkan. Bagus sekali perguruan tinggi yang menegakkan bahwa ada tes urin. Jadi ketika memang terbukti, jangan diterima dulu karena perguruan tinggi bukan tugas untuk mengobati hal demikian, rehabilitasi. Tapi justru ini bibit ini harus dibina, diproses. Jadi proses berapa tahun itu harus menunjukkan itu. Nah ini agak lemah maksud saya. Jadi agak lemah. Hampir negeri swasta, tapi sudah kalau di Palembang negerinya udah bagus ya. Tapi juga namanya proses membina ini tidak mudah. Oleh sebab itu harus kerjasama nih orang tua, sekolah, masyarakat, dan lebih penting lagi ada pemerintah. Hal-hal yang strategis, yang penting itu justru berkaitan dengan menjaga generasi masa depan ini melalui lingkungan pendidikan, menurut saya ya. Nah ini kita ke Ibu Bu Yani ya, ini dari Women Crisis Center. Kalau Ibu menilai nih, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah supaya kejadian ini biar tidak terulang lagi nih Bu? Ini kayak mana?
Pertama memang membuat aturan kebijakan yang memang dalam rangka preventif pencegahan. Misalnya dengan membuat kurikulum tentang pendidikan seks sejak dini, mulai dari jadi pendidikan seks itu jangan salah kaprah, bukan mengajari orang untuk melakukan hubungan seksual, tetapi dampak pada misalnya hubungan seksual apa, terus pengenalan organ tubuh, kemudian terkait soal seksualitas, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Saya pikir ini penting buat kurikulumnya ya. Saya pikir masuk ke dalam bisa jadi masuk ke dalam mata pelajaran yang ada, tetapi bukan hanya pengenalan. Selama ini kan misalnya pelajaran biologi hanya pengenalan organ tubuh, tetapi dampaknya organ tubuh itu ketika terjadi hubungan seksual dan lain sebagainya itu menjadi penting, saya pikir. Itu yang pertama, pemerintah harus membuat satu kebijakan. Dan ini sejalan sebenarnya dengan prioritas pemerintah untuk pembangunan sumber daya manusia. Karena sekarang sumber daya manusia itu kan harus dibentuk dari dini ya, dari awal. Oleh karena itulah pendidikan karakter, pendidikan moral itu menjadi penting, pendidikan etika. Selama ini tidak masyarakat, apalagi anak-anak sekolah itu tidak ada lagi rasa malu, rasa hormat sama guru. Kalau zaman kita dulu, zaman saya sama itu kali ya, itu takut sekali, langsung ngecil badan kalau ada guru lewat gitu. Kalau sekarang enggak gitu loh. Nah, hal-hal begini saya pikir perlu lagi munculkan ya. Jadi mencoba melihat hal-hal yang sudah hilang, hal-hal baik tentunya itu dikeluarkan lagi. Kemudian untuk orang tua saya pikir pendidikan komunikasi di dalam keluarga itu harus dimunculkan kembali. Ya. Ditanya anak gitu loh, ngapain hari ini? Kalau saya dua hal saja yang sering saya tanyakan, apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia kesel hari ini. Nah, dari situ mulai ngalir pembicaraan. Gitu. Nah, ini sebelum kita akhiri mungkin perbincangan kita pagi hari ini, boleh Ibu Sri mungkin ngenjuk ke himbauan dulu nih kepada masyarakat, biar juga kalau ketemu video ini lagi ya. Ini apa yang harus disikapi oleh warga dan juga masyarakat? Pertama yang saya sangat khawatir ini ya, masyarakat ini sudah mulai kebal. Nah, kalau ini terjadi karena kita dalam kondisi anomali, kondisi sekarang ini kondisi anomali. Apa itu kondisi anomali? Nilai dan norma-norma lama itu kita tinggalkan, norma baru belum terbentuk. Norma baru yang sekarang ini kita anggap benar semua. Oleh karena itu LGBT kita anggap sebagai hal yang biasa, ya. Hal seperti ini ada yang dikatakan sebahagian besar sekarang berdasarkan pengamatan saya tidak merasa malu yang ditayangkan itu. Itu yang menjadi saya sampai berpikir kebal sudah. Masya Allah, ini tidak ada rasa malu bagi dia. Tidak ada rasa malu bahwa dia sudah melakukan hal yang amoral. Itu namanya amoral, tindakan amoral yang sangat dibenci oleh manusia, juga oleh Allah. Tapi mereka santai. Apa yang harus dilakukan? Kebijakan diperlukan. Tapi kebijakan jangan hanya keinginan. Kebutuhan masyarakat itu apa sih? Hal seperti ini tidak ada lagi. Ya, maka kebijakannya harus benar-benar bottom up, bukan top down. Menyangkut hal seperti ini yang terkenakan masyarakat. Masyarakat umum. Apa yang dibutuhkan masyarakat untuk menanggulangi ini? Kalau dikatakan dari pendidikan, kalau dunia pendidikan memang sudah terjadi degradasi moral, terjadi pergeseran moral-moral ke arah jurang ini. Baik, ke arah yang lebih baik. Itu dia. Nah, mungkin kalau dari Ibu Yani silakan himbauan. Ya, tadi sudah disinggung sama Bu Sri, kita jangan latah untuk men-share, membagikan hal-hal yang negatif. Gitu. Selain karena ada undang-undang yang mengatur soal ini, juga ini akan membuat kita jadi nggak tenang juga gitu ya. Terus itu, dan kalau ada jadi jangan di-share lagi. Like dan share, tapi juga report, laporkan. Kalau ada konten yang nggak baik, laporkan. Saya pikir ini mendidik masyarakat. Siap. Ini terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak, terus juga Pak Abdullah, Ibu Yani dan juga Ibu Sri. Terima kasih sudah hadir dari Palembang, dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya jangan sembarangan ini rekam-rekam foto ataupun video, meskipun
untuk konsumsi pribadi ya. Baik. Karena ini bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang yang bisa merugikan pastinya. Baik. Terima kasih banyak Bisa Tim sudah menyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan setiap hari program Halo Palembang dari jam 8 merapat ke jam 9. Terima kasih, aku Cek Dedes. Dan aku Mang Cota pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.